Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan kayaknya sih udah lama banget ya gue nggak nampilin muka di video. Dan mungkin bagi kalian yang udah ngikutin gue cukup lama, kalian cukup tahu ya gue pernah bikin setup seperti ini juga pada segmen berita teknologi yang sebenarnya sih udah lama juga gue nggak bikin. Ya karena gue cukup keteteran bikin konten itu diakibatkan sih ya cukup lama researchnya dan juga bikin skripnya juga makan waktu. Dan akhirnya juga lama-kelamaan barang review gue numpuk dan akhirnya gue jadi meninggalkan konten tersebut. Tapi karena gue melihat antusias kalian ya di konten tersebut tuh selalu rame aja gitu kan, selalu ya banyak yang nonton gitu dan banyak juga yang komen. Gue jadi berpikir untuk pengen mengembalikan konten tersebut tapi yang sesuai dengan kapasitas gue ya, dimana mungkin bikin konten yang lebih casual, mirip-mirip. Dan akhirnya gue berencana untuk membuat segmen video ini yang nantinya sih akan gue panggil dengan segmen obsolete atau memiliki kepanjangan dari obrolan soal teknologi, dimana di sini gue akan membahas apapun yang berbau teknologi yang ada di benak gue aja gitu. Jadi mungkin kontennya itu tidak akan memiliki skrip ya, jadi mohon maaf nih kalau gue ngobrolnya agak ngelantur ya di awal-awal, karena memang niat gue untuk bikin segmen video ini sih lebih ke ngobrol dan berdiskusi aja sama kalian. Jadi ya gue nggak akan begitu bikin konten yang terlalu ribet lah, bikin otak kalian panas atau bingung gitu di luar review. Jadi konten ini lebih casual aja. Nah, jadi mungkin untuk untuk video pertama di segmen ini, gue pengen membahas soal VGA atau GPU yang sekarang kayaknya sih kurang menarik ya untuk dilirik atau dibeli gitu. Karena kan memiliki, kalau kalian lihat review-review sebelumnya, GPU-GPU yang keluar baru-baru sekarang ini tuh memiliki peningkatan performa dibanding generasi sebelumnya tuh nggak begitu tinggi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dari eranya GTX 10 series, dari GTX 900 ke GTX 10 series itu kan peningkatannya masif banget gitu ya. Kemudian dari GTX 10 series ke RTX 20 series juga peningkatannya cukup masif. Lalu RTX 20 series ke RTX 30 series pelompatannya juga cukup masif, walaupun ya dimulai dari 3060 dan 3050 cuman ya agak begitu, tapi ya lumayan lah. 3060 kan punya VRAM yang cukup gede walaupun nggak seberapa ya peningkatannya. Nah, mulai di RTX 40 series ya oke sih untuk 4090 dan 4080-nya cukup tinggi banget lompatannya, tapi mulai seri 4070 ke bawah kok begitu ya peningkatan performanya. Apalagi 4060 Ti yang gue udah pernah bahas sebelumnya tuh di video gue juga punya beberapa kekurangan lah, terutama kalau kalian main game di 4K itu masih bisa balap-balapan malah sama RTX 3060 12GB. Dan mungkin ya topik pertama ini kita bahas dari sisi kenapa sih VGA sekarang ini kok kurang menarik ya? Apa yang menyebabkan ini terjadi gitu? Dan di sini gue memiliki 3 teori. Dan kita mungkin mulai bahas dari teori pertama, di mana di sini gue beranggapan kalau mungkin aja harga bahan bakunya itu makin mahal. Jadi mungkin aja hal ini bisa mengurangi si Nvidia atau AMD untuk membuat GPU yang menarik untuk pasaran. Nah, topik yang gue bilang dari teori pertama ini mungkin udah pernah gue bahas ya di tahun 2020 lalu, dimana waktu itu kan sedang ada fenomena yang namanya chip shortage ya. Kalian bisa melihat di berbagai artikel membahas tentang hal ini ya, karena kan orang banyak banget tuh beli perangkat PC mulai dari GPU dan juga laptop, bahkan juga perangkat konsol yang menggunakan chip dari bentuk chipnya kan sama seperti GPU dan CPU, dan hal tersebut membuat harga bahan baku dari chip tersebut mahal karena kan orang banyak beli barang jadinya. Nah, kalau untuk kasus kali ini gue rasa harga bahan bakunya makin mahal ya karena terjadinya inflasi kan. Kalian bisa lihat sendiri di mana ya di tahun 2023 ini kan kalian bisa tahu ya beberapa nggak perlu GPU doang ya, bahan baku yang lain juga kayak ya telur, terus cabai juga naik ya. Dan ya seperti halnya GPU, bahan bakunya juga bisa aja semakin lama, makin tahun makin mahal. Dimana kali ini aja kita bisa lihat Intel, AMD, dan Nvidia kan menggunakan pabrikan yang sama, yaitu dari TSMC. Nah, mungkin aja ya karena semua industri teknologi mengandalkan pabrik TSMC ini yang membuat bahan bakunya jadi makin mahal. Dan belum lagi ya, walaupun kita tahu ya mungkin demand untuk GPU kali ini nggak begitu tinggi, tapi proses fabrikasinya itu semakin mengecil di 4 nanometer, 6 nanometer, 7 nanometer ya, lama-lama mau nggak mau juga makin mahal. Ditambah lagi Intel, AMD, dan Nvidia juga mengandalkan pabrikan yang sama.
Nah, akibat dari bahan bakunya yang makin mahal ini ya tentu mereka ini juga harus mengakali bagaimana membuat chip supaya harganya tuh nggak ngelonjak banget. Alhasil ya kadang-kadang ada yang diakalin aja gitu, mereka membuat chip sekecil mungkin. Atau membiarkan ya harganya mahal aja sekalian, kayak contohnya RTX 4090 dan RTX 4080. Ya itu kan memberikan performance uplift yang cukup tinggi ya dibandingkan generasi sebelumnya. Ya tapi dibayar juga dengan harga GPU yang cukup mahal. Dan untuk yang harganya sama seperti generasi sebelumnya atau bahkan lebih murah seperti 4060 Ti dan RTX 4060, ya mau nggak mau kita dapetin performa yang cuman paling 1 digit aja peningkatannya dibanding generasi sebelumnya. Karena kan mereka harus membuat chip yang kecil supaya ya dengan fabrikasi yang lebih baru tapi dijual dengan harga yang murah atau bahkan sama dengan generasi sebelumnya. Mau nggak mau ya ada pemangkasan seperti hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke teori kedua, di mana mungkin nih penyebabnya gara-gara ada transisi nih dari brute force ke sesuatu yang lebih efisien. Kita umpamakan dari apa yang gue maksud nih, misalnya kayak ibarat mobil gitu ya, punya kalau mau pengen mobilnya itu makin kenceng gitu, ya udah segedein aja cc-nya gitu kan, dari 1200 jadiin 2400 gitu. Tapi efek sampingnya kan jadi boros bensin gitu ya. Mungkin di GPU ini kalau kita lihat di era-eranya GTX 900 atau GTX 10 series, atau mungkin kalau di AMD tuh era-eranya HD 7000 ke zaman-zamannya RX 400 ya waktu Polaris, ya itu kan mereka terus naikin jumlah shader core-nya gitu, naikin, alhasil kan TDP-nya naik terus walaupun secara fabrikasi kan terus menurun gitu ya. Nah mungkin kedua baik Nvidia dan AMD ini memikirkan kalau cara ini tuh nggak begitu bagus untuk kedepannya. Hasil mereka mengembangkan teknologi yang mungkin aja lebih efisien untuk supaya ya baik video games atau productivity di ranah PC supaya lebih efisien gitu. Jadi kita nggak melulu harus mengejar spesifikasi GPU yang tinggi-tinggi terus. Kenapa nggak bikin teknologi yang lebih efisien aja? Jadi walaupun ya secara spek bisa aja lebih rendah dibanding generasi sebelumnya, tapi karena ada teknologi yang baru ini ya secara pengerjaan itu bisa lebih cepat gitu karena lebih efisien ya. Kita ambil contoh aja nih. Waktu RTX 20 series ya, mungkin 20 series ini secara spesifikasi sih memang meningkat ya dari segi shader core, terus jumlah memory bandwidth, terus jumlah VRAM juga. Ya ada beberapa peningkatan di beberapa segmen. Tapi mereka di situ mulai mengenalkan yang namanya teknologi deep learning super sampling. Nah, DLSS ini atau deep learning super sampling tadi itu kan menghadirkan teknologi upscaling ya. Jadi di mana kalian tuh kalau main game di resolusi let's say 4K itu jadi nggak benar-benar 4K lagi karena kan resolusinya tuh diturunin. Misalnya kalau kalian pakai quality performance itu jadi rendernya di 1080p doang dan gamenya jadi nggak benar-benar 4K. Tapi kalau dibandingin sama resolusi 1080p natif itu 4K DLSS performance kan secara visual lebih bagus gitu. Tapi kalau dibandingin sama 4K natif ya secara performance 4K DLSS performance ini jauh lebih tinggi gitu. Dan mungkin ini sih salah satu contoh aja di mana teknologi yang lebih efisien mungkin bisa men-take over perkembangan GPU yang terus mengandalkan spesifikasi yang lebih tinggi. Terus di sisi lain AMD juga mengembangkan yang namanya FSR. Nah itu baru salah satu contoh aja. Dan masuk ke RTX 4000 series ini Nvidia mulai memperkenalkan yang namanya DLSS 3. Di sini Nvidia itu memberikan yang namanya fitur frame generation ya, dimana bisa dibilang kayak mengenerate frame baru. Jadi seolah-olah game yang tadinya 60 fps itu karena ada fitur ini ya bisa jadi 90 atau mungkin 100 fps gitu berkat fitur ini. Dan ya mungkin karena ada fitur ini ya jadi mereka bisa bikin GPU yang nggak perlu spek yang tinggi-tinggi banget. Let's say kayak RTX 4060 dibandingkan 3060 12GB kan secara memory bandwidth dan VRAM juga kan malah lebih tinggi si 3060 12GB gitu. Kemudian juga jumlah CUDA cores juga lebih banyak si 3060 12GB. Dan mungkin ya karena adanya peralihan teknologi ini, jadi kayaknya ya udahlah Nvidia atau AMD kayak udah ngapain bikin GPU yang speknya tinggi-tinggi, mending kita bikin
spek yang secukupnya aja, tapi kita bikin teknologi yang untuk memproses itu lebih efisien supaya ya GPU yang speknya seadanya ini bisa lebih kenceng malah dari GPU generasi sebelumnya, karena kan diberikan support teknologi baru gitu ya. Itu sih baru salah satu contoh aja. Dan itu kan dari sisi software ya. Kalau kita lihat dari sisi hardware, di sini baik Nvidia dan AMD tuh kalian mungkin ngomongin masalah VRAM 8GB yang bisa dikatakan nih mulai nggak cukup ya di game-game AAA. Tapi sih gue rasa ya setelah gue tes, ternyata ya VRAM 8GB masih cukup-cukup aja gitu. Gue pernah bikin videonya ya, walaupun itu gue cuma tes di 5 games doang sih, nggak banyak gitu ya. Nggak kayak game ya Last of Us atau Hogwarts Legacy, itu gue belum tes karena katanya sih itu memang makan VRAM 8GB itu nggak cukup ya di 1080p sekalipun di kedua game tersebut rata kanan. Ya pokoknya intinya sih VRAM 8GB gue rasa tuh masih cukup untuk tahun 2023 ini, tapi ya mungkin umurnya nggak panjang. Nah, kenapa sih AMD dan Nvidia ini nggak bikin segmen GPU yang kelas tengah ke bawahnya ini dikasih VRAM yang gede lah, let's say minimal 12GB gitu untuk RX 7600 atau untuk si RTX si 4060 Ti ini yang VRAM-nya cuman 8GB aja gitu kan. Kenapa nggak dikasih 12 atau let's say keluarin aja yang 16GB kan, sebenarnya kan ada tapi baru datang nanti bulan Juli nanti. Nah, di sini gue rasa mereka mengembangkan teknologi hardware yang lebih efisien, di mana daripada ngejar VRAM yang tinggi atau memori bandwidth yang tinggi, lebih baik kita gedein aja nih L2 atau L3 cache-nya supaya ya secara bandwidth juga bisa lebih meningkat dan si GPU juga nggak melulu harus terus-menerus akses VRAM-nya. Mungkin secara grafik nih kalian bisa lihat ini aja, ini penjelasan official dari Nvidia, di mana kalau mereka L2 cache yang gedein, ini game itu tidak akan terus melulu mengakses VRAM. Jadi mereka tuh kalau L2 cache digedein itu bisa aja asetnya lebih banyak ditaruh di L2 cache-nya dibandingkan VRAM-nya. Ini salah satu contoh aja sih. Dan kalau di AMD kan kita kenal dengan nama Infinity Cache. Kalau Infinity Cache nih dia taruhnya di L3 gitu. Ya dengan teknologi ini jadi bisa aja yang tadinya VRAM 8GB di GPU generasi sebelumnya itu terasa pas-pasan, tapi giliran dengan di GPU generasi sekarang karena cache-nya udah gede, ya udah VRAM 8GB itu akan terasa lebih superior gitu. Kasarannya sih begitu, tapi sayangnya mungkin belum begitu optimal ya implementasinya dan masih banyak kekurangan nih dari teknologi, di mana kalau kalian naikin resolusinya let's say 1440p atau mungkin 4K ya fitur ini jadi tidak efektif gitu kan. Begitupun juga dengan DLSS gitu. Tidak semuanya game yang tidak selalu game yang menerapkan DLSS itu kan selalu menampilkan kualitas visual yang bagus gitu. Let's say DLSS 3 ini yang gue rasa masih prematur banget. Di situ gue sempat nyobain ya, dimana DLSS 3 ini latensinya sih cukup kerasa kalau kalian enable, dan kalau kalian jeli di situ ada visual artifact-nya gitu. Pernah dijelasin juga sama Mas Alfa Jonathan, itu ada videonya kalian bisa nonton. Dan ya mungkin kekurangan-kekurangan itu yang mungkin bisa dibilang ya terasa teknologi ini mungkin aja efisien tapi belum efektif sepenuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke teori ketiga, di mana harga GPU ini atau VGA ini semakin mahal ya karena kurangnya kompetisi. Kita tahu di sini kan pemain GPU cuma ada 3, yaitu Intel, Nvidia, dan AMD. Tapi kita tahu Intel kan datangnya last minute di tahun 2022, di mana sebenarnya AMD dan Nvidia itu sudah menyiapkan GPU next gen mereka, jadi kayaknya sih cukup ketinggalan ya. Ya walaupun gue rasa Intel Arc sih cukup oke juga sebenarnya, si Intel bisa ngeluarin GPU tersebut dan bersaing dengan last gen-nya si AMD dan Nvidia. Nah, kita bisa bilang kurang kompetisi ya karena bagaimanapun kita tahu ya Nvidia kan selalu menjadi pioneer di pasar GPU, di mana ya mau bagaimanapun AMD nggak akan bisa catch up si Nvidia. Kita lihat saya seperti RTX 3090 itu AMD juga nggak punya GPU pembandingnya ya. RX 69 XT itu cuma setara RTX 3080 Ti doang paling, dan di 4090 juga nggak ada tuh pesaingnya dari AMD ya. 7900 XTX ya paling cuman setara RTX 4080 aja. Ya ibarat di sini kalau dibikin lari maraton gitu ya,
Nvidia tuh udah paling depan gitu. Kalau jalan aja ya si AMD sama Intel juga nggak akan bisa catch up. Jadi ya udahlah, menurut Nvidia ya udah santai dulu nggak sih gitu kan. Nah mungkin hal ini yang membuat jadi kondisi pasar GPU seperti sekarang ya karena kurangnya kompetisi dari baik dari AMD dan juga Intel ya, karena ya udah buat apa Nvidia try hard gitu, orang pesaingnya juga mau si Nvidia santai juga nggak bakal bisa catch up gitu kan ya, mungkin karena hal tersebut gitu ya. Apalagi kita juga belum lihat RX 7700, RX 7800 ini kayak gimana, malah langsung loncat ke RX 7600 kan si AMD. Dan ternyata ya lompatannya ya lumayan sih sebenarnya, tapi gue rasa kalau kalian hijrah dari generasi RX 6000, apalagi kalau kalian punya 6700 XT atau 3060 12GB, gue rasa sih kayak nggak perlu banget, karena cuman ya lompatannya sih cuman beberapa persen aja, yang sebenarnya sih nanti videonya akan ada dimana gue ngebahas si RX 7600 ini, dan gue kasih kasaran aja nih datanya, dimana gue ngetes 5 games non ray tracing, ternyata itu lompatannya cuma 13% aja dibandingkan 3060 12GB. Dan klaim AMD juga mereka bilang ya dibandingkan 3060 12GB cuma 17% doang gitu kan. Jadi gue rasa ya kayak kurang kompetitif banget gitu kan. Kenapa lu nggak sekalian bikin 7600 ini kenceng mampus gitu sampai sekenceng 4060 Ti terus dikasih harga murah, baru Nvidia ketar-ketir mungkin ya. Ya mungkin gue rasa jadi gara-gara kurangnya kompetisi ini kedua belah pihak tuh jadi kayak nyantuy aja gitu kan. Ditambah lagi oleh kedua teori sebelumnya gitu. Jadi mungkin gue rasa hal-hal ini yang membuat GPU atau VGA sekarang ini kurang menarik untuk kalian beli atau kalian lirik mungkin ya. Dan mungkin sih kalau kalian ada tambahan ya atau pengen diskusi, silakan aja kalian lempar aja di kolom komentar, karena di sini gue cuma sekedar pengen berdiskusi dan ngobrol aja soal lika-liku GPU yang saat ini memang kurang menarik gitu ya, atau mungkin di sisi lain mungkin ini sebagai pertanda atau kayak peringatan aja buat kalian, udah jangan melulu kalian boros nih beli GPU tiap tahunnya ganti ya, tahan aja gitu duit kalian gitu, tabung gitu kan, disuruh nabung mungkin ya, kita nggak boleh boros beli GPU mulu gitu kan. Dan mungkin ini kayak ya udahlah kita saving dulu aja, terus baru upgrade lagi nanti di RX 8000 atau RTX 5000 series ya, menurut gue sih ada baiknya juga gitu kan. Tapi menurut kalian gimana nih tentang fenomena GPU atau VGA sekarang yang kurang menarik? Atau mungkin menurut kalian GPU saat ini menarik gitu, jikalau memang kalian memiliki workload yang memang spesifik membutuhkan generasi GPU saat ini, dimana kan kalau kalian tahu RTX 4000 dan RX 7000 itu kan punya fitur FE1 encoder ya. Jadi mungkin kalian yang pekerjaannya soal live stream atau sering streaming butuh banget namanya FE1 encoder, jadi terasa worth it banget nih GPU saat ini, ya silakan aja lemparkan pendapat kalian di komentar. Atau mungkin dari sisi efisiensi kalian suka nih sama si RTX 4000 series, karena jujur gue harus akui RTX 4000 series ini power efisiensinya gokil banget. 4060 Ti dengan power consumption yang sama dengan 3060 12GB itu bisa ngasilin performance per watt yang cukup lumayan gokil sih menurut gue. Ya mungkin menurut kalian suka dengan hal-hal tersebut di GPU generasi saat ini, kalian lempar aja pendapat tersebut di kolom komentar. Jadi kita diskusi dan ngobrol aja sih. Dan menurut kalian gimana nih tentang segmen konten kayak gini? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka ya gue akan terusin konten seperti ini. Dan kalau kalian punya saran untuk topik selanjutnya atau video selanjutnya, kasih tahu aja di kolom komentar ya seperti biasa. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.